Bukan harinya dia. Giroud, Theo Hernandez jelek main. Anak Milan jelek. Level winnernya Itali tidak pernah degradasi. Inter Milan kebanggaanku. Halo Sobat Ngomin, apa kabar? Aduh, aku kangen banget. Gila lama banget absen Pak. Gara-gara World Cup dan satu dan lain hal yang nggak usah aku omongin. Memang jadwalku agak terganggu nih. Tapi I'm back. Oke, kita akan bawakan beberapa update soal Inter Milan. Dan mungkin aku akan, walaupun ini channel Ngomin, tapi aku mau selipkan juga beberapa berita tentang Liga Italia. Kan kita hidup di Liga Italia, kalau nggak bawain berita Liga Italia kayaknya ada yang kurang gitu, sekedar saja. Oke, yang pertama nih, Juventus. Nih kasihan Juventus nih. Juventus ini akan diserbu oleh PSG. Striker utama mereka si Vlahovic ini bakalan ditawar sama PSG, dan kita sama-sama tahu PSG duitnya nggak ada serinya. Nah, mereka memang lagi kekurangan center forward. Kalau Mbappe kan oke, Mbappe bisa jadi center forward, tapi dengan ada Messi, ada Mbappe, kalau PSG main pakai 3 penyerang ini bakalan sempurna. Dan memang kalau ada Vlahovic di sana perfect banget, tapi tapi tentunya Juventus nggak akan mau pisah dengan Vlahovic begitu saja. Cuman kita sama-sama tahu kan Juve ini lagi kena masalah Pak, lagi kena skandal. Jadi ya bakalan banyak bintang yang hengkang sih prediksiku. Kemudian mereka juga mengincar Fofana, kemudian Rabiot juga kayaknya ini bakalan pergi dari Juve. Aneh, Rabiot, sorry ya, kalau pakai pronunciation Prancis kan Rabiot aja lah biar gampang, lebih enak di lidah kan. Musim lalu Rabiot tampil jelek, tapi musim ini gila. Ini tiba-tiba resurrected, lahir kembali. Di Piala Dunia juga Rabiot sangat bagus. Banyak yang meragukan Prancis kan, karena Pogba sama Kante nggak main, tapi ternyata Rabiot mainnya bagus. Tapi itu juga Rabiot kayaknya hampir pasti cabut dari Juve. Kemudian itu aja tentang Juve. Alright, sekarang kita Inter karena ini channel ngomongin Inter. Lautaro Martinez, aduh ini mixed feeling loh, campur-campur perasaannya. Karena satu, dia sendiri bilang juga, didn't have the World Cup I'd have wanted personally. Jadi tidak mendapatkan Piala Dunia yang aku inginkan, tapi ya happy to have made history with Argentina. Intinya dia ya nggak happy lah karena dia tidak perform, dan akhirnya setelah pertandingan ketiga dia digeser oleh Julian Alvarez. Kalau Julian Alvarez mainnya biasa-biasa aja ya masih syukur, mungkin dia bakalan dilirik kembali. Masalahnya Julian Alvarez gacor banget Pak, jadi ya. Dan kemudian walaupun sebenarnya kalau kita mau objektif, Lautaro ini kan nggak jelek-jelek banget mainnya. Yang jelek banget adalah finishingnya. Lagi-lagi penyakit dia kambuh, bantung. Seperti kayak di Inter, bantung itu istilah Bali. Bantung itu adalah kesialan yang berturut-turut gitu kan, terus-terusan. Kayak kemarin pas final itu kan 3 clear chances dia gagal konversi jadi gol. Untung yang ketiga itu akhirnya mentalnya ke arah Messi kan, Messi yang ngegol kan. Tapi kalau kita lihat ya fine-fine aja sih sebenarnya penampilan si Lautaro pas waktu lawan Belanda, kemudian pas final lawan Prancis. Bagus sih aku lihat, cuma ya itu 3 kesempatan yang sangat, kok bisa nggak masuk? Aduh, nggak bisa berkata-kata. Tapi dia dapat pujian dari Libero. Ini koran berbasis di kota Milan juga. Dia bagus penampilannya walaupun tampil di menit keberapa gitu. Apalagi kan kita tahu yang lain udah pada capek, dia masih segar bugar. Wah, lari nggak berhenti-berhenti ya kayak di Inter Milan mainnya. Cuma ya aduh sayang sekali tidak pecah telur, 0 gol 0 assist. Sayang banget. Kemudian Brozovic juga dia bilang mungkin di kesempatan lain sebenarnya kayak apa ya, kalau saja lebih beruntung lagi bisa melaju lebih jauh di Piala Dunia, tapi tidak ada yang disesali. Karena aku juga sudah bilang kan, Kroasia ini lapangan tengahnya itu bagus banget. Modric, Kovacic, Brozovic. Ini bagus banget, tapi mereka nggak punya center forward yang memang kelas top.
Terus mereka punya Guardiol juga. Guardiol yang walaupun habis diobok-obok sama Messi, tapi salah satu center terbaik yang tampil di Piala Dunia Qatar kali ini. Cuman ya gitu, benar-benar nggak ada center forward itu sangat mengaruh. Kalau kawan-kawan lihat bagaimana Kroasia tampil lawan Argentina, mereka sangat menguasai possession karena yaitu Modric, Kovacic sama Brozo itu masternya ini. Maestro semua, tapi ya gitu dibawa ke depan, aduh sudah mentah, nggak bisa lagi gitu. Sayang Brozo, sayang kamu lahir di Kroasia. Kemudian soal Thuram, Marcus Thuram, kalau kawan-kawan lihat final Argentina lawan Prancis, Giroud diganti, Thuram masuk. Menurutku Thuram main jauh lebih bagus daripada Giroud. Giroud biasanya bagus sih main, cuma pas final kemarin itu memang bukan harinya dia. Giroud, Theo Hernandez jelek main. Anak Milan jelek. Thuram bagus, kemudian Kolomuani itu juga bagus. Aku kok nggak muncul ya Kolomuani, padahal selama Piala Dunia nih kayaknya asik gitu. Masalahnya sekarang tentang Marcus Thuram. MU kayaknya akan all out untuk mengejar Marcus Thuram. Dan kita sama-sama tahu kalau dari segi finansial Inter kalah dibandingkan Marcus Thuram. Walaupun harganya ini masih terjangkau untuk kantongnya Inter. Gladbach itu kan ngehargain Marcus Thuram itu antara 10 sampai 12 juta. Nah, kalau harganya ini Inter masih sanggup. Masalahnya kan di luar itu bonus lah, gaji lah. Aduh, walaupun Inter menempatkan Marcus Thuram sebagai target utama untuk Januari ini, tapi terus terang aku nggak terlalu optimis buat Marcus Thuram. Semoga aku salah ya, semoga kita dapat Marcus Thuram karena kita benar-benar lagi butuh striker ini. Kemudian ya berita ringan soal Ambrosio dan Samir Handanovic. Kenceng banget terutama soal Handanovic, katanya musim ini bakalan jadi musim terakhir. Handanovic juga nggak niat pindah ke klub lain, mungkin dia akan pensiun di Inter dan langsung masuk ke jajaran coaching staff. Tapi Inter mempertimbangkan untuk memperpanjang kontraknya Handanovic setahun lagi. Sedangkan Ambrosio ini kayaknya hampir pasti karena keduanya ini, Ambrosio dan Handanovic ini merupakan leader of the dressing room, istilahnya pemimpin di ruang ganti. Terutama kalau kawan-kawan ingat kontenku yang soal Aslani bilang Ambrosio ini unik. Ambrosio itu adalah orang yang menjembatani Interissimo, istilahnya semangat Inter dari pemain generasi sebelumnya ke generasi berikutnya. Jadi ya walaupun Ambrosio bakalan jarang banget main musim depan, tapi kemungkinan Inter akan memberi dia kontrak baru 1 musim lagi gitu sih bro. Kemudian Hakimi ini kemarin ada yang ini, bang katanya Hakimi mau balik ke Inter bang. Ini sorry tadi ada gangguan suara. Dari si Hakimi sendiri memang dia bilang dia tidak merahasiakan bahwa dia itu memang sangat Inter masih di hati. Dia kan sempat bikin di di videonya dia sempat viral itu yang habis dia menang lawan Maroko menang lawan FIFA Inter kayak gitulah. Kemudian ini lagi sahabatnya mantan pemain Palermo si Ashraf Lazar, dia bilang Hakimi still loves Inter, never say never. Jadi jangan pernah berkata tidak, karena selalu ada kemungkinan dia akan balik ke Nerazzurri, ke Inter Milan. Tapi masalahnya Hakimi ini tampil sangat bagus di Piala Dunia, di PSG juga dia sangat bagus. Hakimi ini sekarang salah satu bek kanan terbaik dunia. Inter menjual Hakimi dengan harga sangat mahal ke PSG, jadi nggak bisa kita ngarepin kayak Lukaku gitu ya dikasih minjem kan, nggak mungkin karena dia sangat kepake di PSG kan. Ya sekedar kita happy aja, pemain Inter masih cinta gitu, karena aku nggak tahu ada pemain lain yang masih aktif di masa jayanya yang mencintai klubnya seperti pemain Inter. Contohnya kan Lukaku, Hakimi juga kan. Ya itulah Inter gitu. Nah kemudian yang terakhir nih, Ausilio udah baru, tau lah Ausilio kan direkturnya Inter, baru saja dapat
penghargaan Maestrelli Prize. Kalau Maestrelli Prize ini dulu untuk penghargaan pelatih terbaik, tapi sekarang berkembang jajaran direksi pun dapat. Nah, Ausilio dapat itu. Pas habis dapat penghargaan itu dia diwawancara, ada beberapa poin yang cukup menarik. Yang pertama soal Skriniar deh, langsung aja yang Skriniar. Ausilio bilang kami sudah memberikan penawaran yang sangat penting untuk Skriniar. Sangat penting ini artinya ini bukan masalah duit aja. Kalau duit kan sudah kita bahas sekitar 7 sampai 7,5 juta itu, tapi juga masalah ban kapten. Nah, sekarang kami memberi waktu untuk Skriniar untuk mempertimbangkan. Jadi bolanya sekarang ada di Skriniar. Tinggal nunggu jawaban Skriniar kayak gimana. Tapi Ausilio juga bilang Skriniar sangat profesional walaupun urusan kontrak ini belum kelar, tapi dia di lapangan selalu menunjukkan yang terbaik, selalu latihan dengan rajin, kayak nggak terpengaruh, mirip seperti Perisic musim lalu kan gitu. Perisic ke masalah perpanjang kontraknya juga tarik ulur dan akhirnya juga dia pergi, tapi selama latihan dan selama pertandingan dia selalu menunjukkan bahwa saya masih pemain Inter gitu. Skriniar juga seperti itu. Semoga nasibnya nggak seperti Perisic nanti. Itu kemudian dia juga mengomentari soal Gosens. Dia bilang saya mulai melihat Gosens seperti yang di Atalanta, cuma masalahnya memang agak rumit. Di Marco sekarang lagi on fire banget, kita sama-sama tahu kan, Ausilio juga tahu. Jadi tidak mudah untuk Gosens bisa merebut tempat di tim inti. Tapi bagi kami sebagai sebuah klub, ini bagus untuk memiliki dua pemain yang sama-sama kuat di satu posisi. Jadi benar-benar bisa digilir mainnya, nggak sampai yang satu kelelahan yang satu sudah bisa main begitu. Kemudian soal jajaran striker Inter yang agak problematis, dia juga bilang Lautaro akan kembali dengan sangat lapar. Saya tahu dia punya beberapa kekecewaan, tapi dia sedang sangat berbahagia saat ini karena menang juara dunia. Kemudian Lukaku juga sudah hampir 100% fit. Korea juga sudah semakin membaik, yang di paruh pertama musim ini memang jadi masalah kan, Korea cedera, Lukaku cedera. Kemudian Brozovic juga setelah tanggal 26 Brozovic akan kembali ke training camp Inter, sekarang masih liburan dia. Paruh pertama musim kita memang ancur-ancuran, Brozo, Lukaku, Korea, semoga paruh kedua musim ini semuanya berjalan dengan jauh lebih baik. Brozo sudah kembali, walaupun ini agak mengkhawatirkan karena di final kan dia nggak main. Bagaimana? Tapi aku belum lihat berita yang bilang bahwa Brozo cedera parah. Apalagi dia juga udah bilang tanggal 26 Brozo akan kembali ke Apiliano Gentile untuk berlatih. Jadi kemungkinan ya memang nggak ada masalah ini. Nggak ada masalah besar untuk Brozovic. Begitu bro. Itu dulu untuk konten Ngomin kali ini. Sampai jumpa di konten Ngomin berikutnya. Ciao guys. Inter Milan di dadaku, biru hitam warna darahku. Level winnernya Itali, tidak pernah degradasi. Inter Milan kebanggaanku.